Welcome. Aku Koko Koas, and I'll be your study buddy today. So, siapin musik, snack, drinks, dan catatan. Yuk belajar bareng. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bisa dibilang adalah before after-nya perawatan saluran akar ya. Ini before-nya, terus di sini after. Bisa dilihat tujuannya pastikan untuk eliminasi ini, jaringan kariesnya. Kemudian gara-gara udah tembus pulpa, kita juga harus bersihin saluran akarnya, kemudian diisi ya. Ini kan udah diisi sama buta perka biasanya. Dan ini kemudian kariesnya yang jaringannya dihilangin, kita gantikan dengan bahan restorasi. Tapi sebelum sampai ke sini, sebelum bisa jadi hasil akhir yang ideal kayak gini, pastinya harus kita preparasi saluran akar dulu ya. Preparasi saluran akar atau bahasa lainnya itu cleaning dan shaping. Buat apa emangnya? Sama seperti namanya. Pertama buat membersihkan. Pakai bahan irigasi atau bahan disinfektan. Kan berarti di sini biasa udah ada bakteri atau dentin-dentin yang rusak karena pulpanya udah terinvade ya. Dan yang kedua buat shaping saluran akar, biar nanti obturasinya bisa ideal dan juga disinfeksinya bisa ideal juga. Terutama misalnya di daerah periapikal di sini nih tiba-tiba ada lesi begini datangnya. Kalau saluran akarnya masih sempit, bahan medikamennya kan susah buat mencapai daerah situ ya. Jadi kita harus bentuk seperti yang digambar after nih di sini, biar obturasinya bisa masuk, juga bahan disinfeksinya bisa maksimal. Hari ini kita bakal belajar lebih banyak lagi tentang teknik-tekniknya. Tekniknya sebenarnya banyak banget, dan udah macem-macem sekarang ya, udah pakai mesin semua kalau yang sekarang, tapi aku bakal jelasin, atau kita bakal belajar sama-sama teknik dasarnya berarti. Itu kurang lebih ada 3 teknik preparasi utama. Teknik yang pertama itu ada teknik konvensional atau standardized. Teknik ini bisa dibilang yang paling simple, karena gigi dipreparasi itu dari file nomor 15 biasanya, sampai file yang paling besar nantinya, itu sesuai sama panjang kerja. Oh ya, ngomong-ngomong soal panjang kerja, itu cara ngukurnya adalah kita harus cari panjang gigi sebenarnya dulu ya. Panjang gigi sebenarnya, dikurangin 1, itu hasilnya panjang kerja. Gimana cara nyarinya? Itu harus pakai radiografi. Jadi kita masukin instrumen ke saluran akar, ke sini. Itu mungkin dikira-kira dulu aja panjangnya ya, pakai panjang gigi rata-rata yang ada di textbook. Kemudian kita radiografi periapikal, terus kita pakai perbandingan guys. Jadi kita bandingin, jadi panjang gigi sebenarnya dibanding panjang instrumen sebenarnya, itu sama dengan panjang gigi yang diradiografi dibandingin panjang instrumen yang diradiografi. Kan panjang gigi sebenarnya kita nggak tahu nih. Panjang instrumen sebenarnya, let's say, pas kita masukin instrumen, itu 14 gitu, misalnya. Terus panjang gigi radiografi, misalnya, di sini 20. Panjang instrumen radiografi, let's say, sama juga. Kita dapatnya 14 mm juga. Berarti, panjang gigi sebenarnya ini tinggal dipindahin ke sini ya. Sama dengan 20 ya. Jadi ingat perbandingan guys. Berarti kalau panjang kerjanya, panjang gigi sebenarnya dikurang 1 berarti 19 ya. Ya kita katakan 19 mm. Berarti kira-kira di sini kan, soalnya dikurang 1 mili. File pertama masuk 15, sampai file besar. File besar ini patokannya apa guys? Kita berhenti preparasi. Patokannya adalah kalau kita dapat white dentin. Ini juga dikenal sebagai Master Apical File atau MAF. Jadi definisi yang lengkapnya, Master Apical File atau MAF ini file terakhir yang masuk sampai ujung akar. Patokannya adalah, sekali lagi, white dentin ya. Kalau teknik konvensional yang tadi, seperti yang aku bilang, berarti kalau panjang kerjanya 19, mulai dari file yang paling kecil, biasanya 10 atau 15, sampai yang paling besar, itu sepanjang ini, 19 mm. Jadi cuma pakai satu patokan panjang kerjanya itu. Tekniknya simple ya, dan sebenarnya secara teori teknik ini bagus
secara teori. Karena kalau kita preparasinya sepanjang kerja, file yang terbesar pun sepanjang kerja, berarti otomatis bentuk saluran akar itu sama dengan bentuk file terakhir kan? Jadi otomatis harusnya cukup diisi dengan satu Guttapercha atau namanya single cone teknik. Nah, kalau pakai teknik ini harusnya kan dia hermetis banget ya. Karena ya pakainya cuma satu Guttapercha sama sealer. Tapi sayangnya sekali lagi seperti biasa, realita tidak seindah itu guys. Karena bentuk saluran akar ternyata nggak seideal itu. Jadi biasanya teknik single cone ini nggak bisa dicapai. Jeleknya lagi, pada teknik ini, pemakaiannya terbatas. Terutama dia cuma boleh dipakai pada gigi dengan saluran akar yang lurus dan juga besar gitu. Kayak contohnya di gigi anterior, terutama gigi insisif 1 dan juga gigi C ya. Kenapa? Karena kan file besar bakal masuk ke ujung apex ya. Kalau let's say di gigi molar yang akarnya kecil, kayak kan saluran akarnya gigi molar tuh kurang lebih biasa ada 3 atau 4 ya. Yang kecil dan bengkok, teman-teman masukin file, let's say sampai file 40 gitu. Bisa-bisa zipping atau ledge ya. Jadi beresiko. Ini teknik preparasi saluran akar yang pertama ya, teman-teman. Kita lanjut ke teknik yang kedua. Teknik yang kedua, ini bisa menghasilkan saluran akar yang lebih berbentuk taper ya. Namanya itu adalah teknik step back. Teknik step back ini biasa bisa digunakan buat saluran akar yang bengkok ya. Dan seperti yang tadi aku bilang, dia menghasilkan bentuk yang lebih taper. Jadi let's say ini distal, ini mesial ya. Berarti kita misalnya mau preparasi akal distal, dan kita udah dapet panjang kerjanya itu sama dengan, katakanlah 16 mm ya. Berarti di sini kan 16 mm. Kita preparasi sesuai panjang kerja sampai dapet white dentin. Sampai dapet MAF. Misalnya kita dapat white dentin di file nomor 25. Oke, setelah kita dapat white dentin, kita naikin satu ukuran, berarti ke file nomor 30 ya. Tapi, sekarang kita preparasinya tidak sepanjang kerja, tapi kita panjang kerja dikurangin 1 mm. Berarti naik kurang lebih, katakanlah di sini ya. Ini 15 mm. Pakai file ukuran nomor 30. Dan mungkin kurang lebih kita naikin 2-3 ukuran dari MAF. Katakanlah yang ini kita naikin 3 ya. Berarti file nomor 35 itu dipanjang kerja kurang 2 mm. Naik satu lagi di sini misalnya. 14 mm dan seterusnya. Berarti file 40 kan di panjang kerja kurang 3 mm. Di 13 mm kita preparasinya. Berarti gara-gara kita naikin 1 mm setiap ganti file, bentuk saluran akarnya otomatis bakal lebih taper ya. Bakal lebih tapering. Jangan lupa setiap pergantian file, misalnya dari 25 ke 30 dan dari 30 ke 35 gitu. Itu kita harus irigasi dan juga kita lakukan rekapitulasi. Kita masukin lagi file MAF-nya ini sesuai panjang kerja. Tujuannya adalah untuk menghindari apical blockade. Kekurangan dari teknik ini yang paling utama adalah prosesnya lama biasanya teman-teman. Ganti file harus rekapitulasi, jadi prosesnya cenderung lebih lama. Dan yang kedua, kalau kita lupa rekapitulasi atau kita lupa irigasi, cenderung lebih gampang buat numpuk apical debris atau debris di apex ya. Jadinya nanti bisa terjadi pengurangan panjang kerja dan juga nanti obturasinya jadi nggak optimal. Oke, tapi teknik ini sebenarnya nggak harus dipakai di yang akar bengkok teman-teman. Bisa juga diaplikasiin di akar yang nggak bengkok, yang lurus. Jadi kalau biar gampang ingat, teknik step back ini sesuai sama namanya, kita step back ya. Dari 16 ke 15 mundur kan, mundur dan mundur lagi. Dan dari bawah ke atas preparasi saluran akarnya. Untuk teknik terakhir, tekniknya namanya teknik crown down. Kalau tadi yang teknik step back, preparasinya dari bawah ke atas, ini kebalikannya, ini dari atas ke bawah. Jadi pertama kita preparasi dulu 2/3 koronal dari apex, misalnya kira-kira di segini ya. Baru habis itu dilanjutkan dengan preparasi 1/3 apicalnya. Bagusnya apa? Kenapa lebih baik di preparasi 2/3 koronal dulu? Karena kita udah bebasin dulu kan bagian koronalnya, berarti nanti
pas kita mau preparasi sepertiga apikal, tekanan atau friksi pada file itu menurun kan? Karena coronalnya tadi kita udah bebasin, kita udah preparasi. Otomatis nanti saat kita mau preparasi di ujung apex, itu lebih terkontrol dan juga lebih nggak gampang patah. Itu salah satu keunggulannya dari Crown Down. Cara preparasi ini sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama itu pakai file biasa dan juga pakai Gates Glidden Drill atau GGD. Dan yang kedua itu pakai ProTaper. Aku bakal jelasin yang teknik yang kedua aja ya. Karena teknik yang pertama nih udah nggak direkomendasiin. Karena prep-nya terlalu banyak. Atau nggak konservatif. Kalau ProTaper ini beda sama K-file biasa ya teman-teman. Jadi ProTaper ini udah didesain khusus. Dia bentuk alatnya itu udah lebih taper. Kemiringannya itu berbeda dengan K-file biasa. Jadi ProTaper ini dibagi jadi dua kelompok besar yang bakal kita pakai. Yang pertama itu kodenya S, yang kedua itu kodenya F. S ini artinya shaping, dan F artinya finishing. Berarti otomatis ProTaper yang S pasti masuk duluan dan diakhiri dengan yang finishing ya. Ukurannya biasa kodenya tuh nggak pakai 15 atau 20 kayak K-file biasa. Misalnya dia pakai S1 ukuran terkecil, kemudian S2 dan seterusnya. Yang F juga F1, F2, F3, dan seterusnya. Udah ngerti ya kurang lebih gambarannya ProTaper gimana? Untuk tekniknya, sama kita ukur panjang kerja dulu. Misalnya panjang kerjanya di akar, sekarang yang ini deh, yang mesial. Let's say panjang kerjanya 16. Kita preparasi dulu 2/3 koronalnya. Itu biasa panjang kerja dikurangin 3 atau dikurangin 4. Berarti, let's say di 13,5 lah ya, kita ambil tengah-tengahnya. 13,5, kita preparasi pakai tadi ProTaper yang S1 dulu. S1, preparasi sampai terasa mulai longgar. Kan pasti pertama masuknya susah ya. Udah mulai longgar, kita ganti ke S2. Sampai longgar lagi. Sepanjang tadi 13,5 mm. Kalau udah longgar, berarti preparasi 2/3 koronal udah selesai. Setelah itu, lanjut ke preparasi 1/3 apikal. Pakai file S1 lagi. Karena kan tadi belum sampai ujung akar ya. Jadi 1/3 apikal berarti sesuai panjang kerja. S1 sampai longgar lagi. S2 sampai longgar. Oke, lanjut. Kita mulai finishing sekarang. Pakai file F. Kita mulai pakai file F1. Kalau misalnya udah longgar, tapi belum white dentin, lanjut ke yang S2. Sampai longgar lagi. Kalau misalnya udah white dentin, di sini stop. Tapi kalau misalnya belum white dentin, lanjut lagi ke F3 sampai dapat white dentin ya. Patokannya tuh sampai white dentin. Kalau udah dapat white dentin, ya udah berarti udah selesai preparasinya. Nanti kita tinggal tumpat sementara, kasih medikamen, tumpat sementara, kemudian minggu depan atau 2 minggu lagi datang buat obturasi gitu ya. Jangan lupa setiap ganti file ProTaper ini kita irigasi, guys. Selalu ya, kalau ganti file, ganti ukuran tuh irigasi. Perlu nggak direkapitulasi? Ada beberapa sumber yang bilang perlu direkapitulasi pakai entah file 10, K-file biasa ya, K-file nomor 10, atau K-file nomor 15. Biar panjang kerjanya nggak hilang atau nggak ada apical blockade. Tapi ada juga beberapa sumber yang bilang nggak perlu direkapitulasi. Karena bentuknya dari ProTaper itu udah didesain sendiri, karena misalnya nanti kita irigasi, debrisnya itu bisa keangkat sendiri, atau ke-flush bahasanya. Tapi teman-teman tetap ikutin apa yang dokter pembimbing teman-teman minta ya. Kalau beliau bilang harus rekapitulasi, ya lakuin aja rekapitulasi. Kalau misalnya nggak usah, ya ikutin juga ya. Karena kan ini cuma dasarnya aja, yang lebih berpengalaman pasti dokter pembimbing kalian semua. Oke guys, kita review bareng-bareng yuk. Pertama, preparasi saluran akar. Itu tujuannya buat membersihkan saluran akar dari bakteri dan juga jaringan nekrotik. Yang kedua, adalah buat membentuk saluran akar agar medikamen bisa masuk maksimal dan juga obturasinya bisa optimal. Teknik-tekniknya ada 3 ya, yang tadi dijelasin. Ada teknik standardized,
step back, dan juga crown down. 3 teknik ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi bisa disesuaikan dengan kasus yang teman-teman miliki ya.